Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Iya, di tanganku ini ada sebuah handphone Oppo A3s yang mana permasalahannya bootloop atau hang logo ya. Teman-teman bisa dilihat di sini dia tidak bisa menampilkan logo Oppo yang kedua. Dia hanya mentok di logo Oppo yang pertama. Bisa dikatakan ini hang logo. Untuk seri A3s ini ada dua macam ya. Yang pertama ada yang CPH 1853 dan ada yang 1803. Pas kebetulan di tanganku ini yang 1803. Oke, biasanya untuk bootloop seperti ini metodenya menggunakan UV box dengan metode direct ya teman-teman ya. Banyak sekali yang terjadi di masalah Oppo A3s ini. Permasalahannya yaitu bootloop atau hang logo. Ya, di sini sudah saya bongkar bagian mesinnya. Dan sekarang kita harus buka plastik ini teman-teman ya. Plastik penutup kaleng. Biasanya saya panaskan dulu menggunakan blower seperti ini agar lebih mudah untuk melepasnya teman-teman. Dan setelah saya rasa cukup panas, lalu kita buka ya teman-teman ya. Oke, karena di dalam kaleng tersebut ada touch point teman-teman yang namanya ISP. Nah, di sini ada beberapa titik yang kelihatan itu adalah bagian celakanya. Jadi kita harus membuka bagian kaleng tersebut untuk melihat CMD dan data 0. Untuk pembukaan kaleng ini harus teman-teman berhati-hati ya. Dan setelah terbuka seperti ini akan lebih tampak terlihat CMD, DAT0 dan CLK-nya ya. Jadi teman-teman bisa menjumper sesuai titik-titik yang berwarna merah. Jadi di sini saya kasih timah dulu agar lebih mudah teman-teman ya. Di sini untuk PCCQ dan PCC-nya itu tidak saya jumper ya teman-teman, karena nanti kita bisa menggunakannya dengan bantuan kabel data atau USB. Ya, kita jumperkan satu per satu seperti yang saya lakukan ini. Dan setelah semua terjumper, kita beri isolasi agar kabel jumpernya tidak kemana-mana dan lebih aman ya teman-teman ya. Oke, setelah semua terjumper lalu kita hubungkan ke UV box nya dan kabel USB jangan lupa kita colok juga. Setelah semua tersambung lalu kita buka MMC toolbox. Setelah terbuka akan tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita centang untuk direct MMC nya. Setelah itu kita identifikasi. Iya, teman-teman bisa lihat di sini untuk seri handphonenya sudah terbaca CPH 1803 dan handphone mengalami Argent 90%. Sebelum teman-teman melakukan erase MMC, terlebih dahulu teman-teman bisa langsung backup untuk full dump-nya ya, untuk berjaga-jaga supaya aman
contoh seperti bagian user path yang untuk sinyal, supaya email tidak hilang dan sinyal aman. Di sini saya sudah melakukan backup teman-teman sebelumnya. Jadi untuk kali ini saya langsung erase atau factory reset MMC-nya teman-teman. Ya di sini langsung saja ya. Saya klik MMC factory reset. Dan sini sudah selesai. Untuk clocknya saya atur menjadi 48 dan saya erase biar lebih bersih gitu. Oke, proses erase sudah selesai. Dan langkah selanjutnya saya ingin melakukan NaN test untuk mengecekkan MMC-nya apakah masih bagus atau tidak. Iya, di sini ada mengalami error ya, cuma ini tidak apa-apa. Oke, sekarang kita matikan disable prem-nya. Dan untuk boot partisinya saya atur juga. Oke. Dia menjadi boot partisinya config 0x38. Oke, sini sudah selesai. Sekarang kita identifikasi. Nah, setelah identifikasi, setelah kita erase tapi hasilnya masih urgent 90% teman-teman. Caranya kita klik MMC partisi dan centang semua. Setelah itu kita word partisinya. Oke. Dan hasil MMC partisi sudah selesai. Kita coba identifikasi apakah sudah hilang atau belum. Ternyata masih belum hilang ya teman-teman. Cara mengatasi hal seperti ini cukup mudah. Sekarang kita kembali ke handphonenya teman-teman, dan kita cabut untuk adaptor ISP-nya. Untuk soket baterai juga kita lepas, USB-nya juga kita lepas. Dan setelah itu kita pasang lagi kembali teman-teman. Oke, setelah semua terpasang, kita kembali lagi ke UV MMC toolbox-nya dan centang direct MMC-nya. Kita coba identify. Oke, di sini sudah bisa dilihat untuk urgent 90%-nya sudah hilang ya teman-teman ya. Untuk langkah selanjutnya kita isi full dump-nya teman-teman. Full dump yang sebelumnya kita backup. Di sini saya terlebih dulu memasukkan bot 1. Dan setelah itu bot 2, lalu EXT. Oke, langsung saya read. Ya, untuk pemasukan untuk bot 1, bot 2 dan XT-nya sudah selesai. Sekarang kita masukkan full dump yang 1 GB yaitu user area-nya. Untuk user area ini biasanya lebih lama teman-teman ya untuk proses word-nya. Sekarang kita klik word.
Seperti biasa di video kali ini, saya percepat untuk prosesnya, untuk mempersingkat waktu. Ya, teman-teman bisa lihat untuk proses pengisian user area sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian user part ya. Kita masukkan yang kita backup tadi, yang di bagian yang merah-merahnya teman-teman. Masukkan satu persatu seperti ini. Oke, setelah semua selesai, lalu kita identifikasi lagi. Oke, sekarang selanjutnya kita masuk ke factory image, teman-teman. Di sini kita masukkan program Flash-nya dari Oppo, dan di sini saya sudah ekstrak ya, teman-teman ya. Nah, kita masukkan raw programnya dan patch.0-nya. Untuk seperti ini bisa juga, atau teman-teman centang semua bisa juga. Dan kita hilangkan user area yang teman-teman ya. Kita word sekarang. Tapi kalau saya untuk memasukkan file flashnya ini cukup seperti ini ya teman-teman ya. Hanya saja untuk user area tidak saya centang. Ya, kita tunggu dengan sabar ya teman-teman ya. Ya, setelah selesai memasukkan file flashnya, kita identifikasi teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat sudah masuk untuk file flashnya.
kita menuju ke user path, kita identifikasi, lalu kita factory reset. Karena setelah kita melakukan file flash, wajib untuk di factory reset ya teman-teman ya, biar bersih gitu ya. Dan setelah semua selesai, lalu kita copot dari UV box-nya teman-teman, dan nanti kita lepas satu persatu jumperan. Oke, setelah semua jumperan kita lepas, lalu kita pasang kembali soket baterai, soket LCD, dan kameranya teman-teman ya. Kita coba langsung nyalakan handphonenya. Ya, alhamdulillah bisa nyala teman-teman. Ya, di sini dia sudah muncul untuk logo Oppo yang kedua. Dan video kali ini untuk saya percepat ya teman-teman ya, karena booting dia biasanya agak lama. Nah, di sini udah masuk teman-teman. Di menu pilihan bahasa kita setting perlahan sampai dia menampilkan ke menu utama teman-teman. Iya, di sini dia sudah muncul ke menu utama teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe.